Oke bene, masih di Mea Culpa. Saya menemukan satu tulisan tentang refleksi Bapak Paus Fransiskus dalam perjalanan 52 tahun menjalani tahbisan suci yang dia terima. Ini dikemukakannya dalam sebuah pertemuan yang membahas tentang teologi imamat yang direnungkan secara istimewa dan menjadi bahan pelajaran untuk para imam. Tetapi saya pikir ini bisa menjadi materi pelajaran juga untuk orang-orang beriman, terutama untuk umat Kristen, untuk umat Katolik. Paus Fransiskus memberikan refleksi pribadi tentang 52 tahun menjadi imam. Nah, dia mengatakan yang saya katakan ini tidak ada teori di sini, katanya. Yang saya mau bagikan adalah apa yang saya hidupi. Dan saya pikir ini adalah satu kalimat yang benar-benar hidup. Oke, tentang beriman itu, teori itu perlu, tetapi pengalaman pribadi itu jauh lebih penting. Karena teori mengantar kita pada refleksi akan pengalaman kita. Begitu ya. Teori membantu kita merumuskan apa yang kita alami. Dan apa yang kita alami itu dirumuskan kembali ke dalam tulisan, ke dalam pernyataan-pernyataan, entah itu lisan dan tulisan, kemudian menjadi teori yang lain. Demikianlah hidup beriman itu dicoba dirumuskan. Apa yang dikatakan? Yang saya kata, Paus Fransiskus berkata, yang saya katakan ini seperti swan song, nyanyian angsa. Mungkin terdengar berisik, tetapi inilah yang saya alami, katanya. Saya dapat meyakinkan Anda bahwa yang saya katakan ini adalah buah dari pengalaman sendiri. Dia mengatakan bahwa dia mengalami juga masa-masa sulit serentak juga dalam perjalanannya. Ada juga rasa syukur, merasa bangga, merasa berterima kasih karena panggilan yang dialami. Tetapi ada juga masa-masa sulit dan kesedihan dalam panggilannya. Ada saat-saat gelap dalam hidup. Dan itu ketika kedekatan dengan Tuhan sangat diperlukan untuk menopang. Maka selalu ada masa-masa sulit dalam hidup, tetapi kedekatan dengan Tuhan memberikan dia kekuatan untuk menjalani hidup. Pesan Paus Fransiskus secara umum dibagi dalam 4 bagian, begitu ya. 4 kedekatan yang dia ungkapkan. Kedekatan dengan Tuhan, itu yang seorang pastor harus miliki, kata Paus Fransiskus, dan umat beriman juga perlu. Kedekatan dengan uskup sebagai pimpinannya di dalam gereja. Kedekatan dengan imam lain, rekan kerjanya, teman seperjalanan, dan kedekatan dengan orang-orang. 4. Penting kehidupan doa yang kuat dan hubungan dengan Tuhan bagi para imam dan uskup, serta panggilan universal untuk kekudusan yang berakar pada baptisan. Paus Fransiskus sangat menekankan bahwa cita-cita yang paling utama adalah menjadi kudus. Dan apa artinya menjadi kudus? Berarti menyesuaikan diri dengan Yesus. Hanya ketika kita berusaha untuk mencintai orang lain seperti Yesus, barulah kita membuat Tuhan terlihat dan memenuhi panggilan kita menuju kekudusan. Mencintai orang lain seperti Yesus. Apa maksudnya? Seperti Yesus mencintai orang lain, atau mencintai orang lain itu seperti kita mencintai Yesus. 2 hal yang bisa ditafsirkan, tetapi sama-sama pentingnya mencintai orang lain. Dan ini seringkali menjadi kabur, hilang. Justru di dalam gereja sendiri. Ada kerinduan untuk menyuarakan yang benar, inilah yang tepat, inilah yang sesuai dengan ajaran, tetapi tanpa sadar kehilangan cinta di dalam gereja itu sendiri. Nah, Paus Fransiskus juga mengutip perkataan Santo Yohanes Paulus II dalam nasihat apostoliknya pada tahun 1992. Imam, seperti setiap anggota gereja lainnya, harus tumbuh dalam kesadaran bahwa dia sendiri membutuhkan evangelisasi. Para pastor juga membutuhkan evangelisasi. Ini menarik.
bukan langsung hanyut untuk meyakinkan orang inilah Katolik, inilah Kristus, tetapi pertama-tama dia sendiri, para pastor sendiri harus juga terus belajar mencari tahu siapa Yesus. Saya pikir ini nasihat yang baik juga. Dan Paus Fransiskus menambahkan, ada beberapa imam dan uskup yang tidak memahami hal ini. Dan ini adalah tragedi masa kini. Paus mengatakan bahwa gereja sedang hidup melalui masa perubahan zaman. Sekarang ini memang kita hidup di masa yang sangat sulit boleh dikatakan. Ketika media komunikasi mengintervensi atau memberi sumbangan, kalau mau lebih positif, dalam hidup beragama. Oke, setiap orang memiliki forum untuk berbicara. Entah dia imam, entah tidak imam. Tetapi bisa berbicara di dalam gereja dan popularisme menjadi sangat penting. Oke. Orang mendengar bukan karena dia punya otoritas, tetapi karena dia populer. Disukai oleh bangsa, populus. Maka setiap kata-katanya seperti dogmatis, kan begitu ya. Sementara orang yang memiliki dogma dalam dirinya, ya memiliki kemampuan untuk mengatakan ajaran iman, tidak lagi begitu diakui karena kurang populer. Oke, Paus Fransiskus juga menambahkan keintiman yang lahir dari dua, kehidupan spiritual, kedekatan yang nyata dengan Allah, melalui mendengar sabda, merayakan Ekaristi, hening dalam adorasi, itu adalah bentuk kedekatan yang seorang imam bisa lakukan dengan Allah. Seorang imam hanyalah pekerja upahan yang lelah, yang tidak memiliki manfaat. Ya artinya ya dia melakukan itu tidak memiliki manfaat, tidak memiliki untung hanya untuk dirinya sendiri, tetapi untuk kepentingan gereja. Dan Paus Fransiskus menekankan dua adalah tugas pertama seorang uskup, seorang imam juga. Sebagaimana Santo Yohanes Pembaptis berkata, ia harus semakin besar dan saya harus semakin kecil. Maka pewartaan yang benar adalah pewartaan yang terus-menerus menyuarakan Kristus. Nah, pekerjaan yang terutama adalah untuk berdoa dan menyampaikan buah dari hubungan itu kepada banyak orang. Nah, jangan sampai ada pekerjaan-pekerjaan lain yang menjadi pengalih perhatian. Sehingga seorang imam menjadi tidak fokus, terarah pada tugasnya yang utama. Oke, para imam pasti mengalami kesulitan, tetapi Paus Fransiskus memesankan agar melampaui perasaan tidak nyaman dan perasaan sedih karena ketidaknyamanan, karena kesulitan. Tentu ini bisa dilakukan hanya bila bertekun dalam doa. Memilih dengan sengaja mengejar kekudusan dengan orang lain, bersama dengan orang lain. Bukan hanya untuk dirinya sendiri. Saya pikir ini pesan-pesan yang amat berharga. Oke, para sahabat. Ini Paus Fransiskus katakan sebagai bagian dari refleksinya tentang menjadi seorang imam, dan saya pikir ini bisa menjadi kekayaan juga bagi hidup rohani segenap orang beriman tentang tekun dalam doa, dan ini menjadi bekal untuk hidup rohani pribadi dan terpancar untuk banyak orang. Semoga dan pace bene.